Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Aftartum? Ha? Nimtum? Al-an? Taib musta'idun. Taib al-an nabda insyaallah fi qaulihi ta'ala ar-rahman 'alal arsy istawa. Alaysa kadzalik? Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala membawakan kalau dalam cetakan ana poin ke-8 wa taqulu ar-rahman 'alal arsy istawa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas al-arsy. Ini pembahasannya sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu yang lebih terperinci masalah akidah dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah sepakat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya. Kalau antum ditanya berapa sifat Allah Subhanahu wa taala? Kam? La yuhsiha illallah. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama Allah, tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini sekedar menambahkan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini Allah istiwa di atas al-arsy. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma serta Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, mereka mentafsirkan al-istiwa dengan al-ulu atau ala wartafa,
Allah tinggi di atas al-arsy. Ini adalah ijma' salaf. Ini ijma' ahli lughah. Arti istawa ala adalah ala wartafa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Sekali lagi, ini ijma' ulama salaf, ijma' ahli bahasa Arab tentang arti istawa, artinya ala wartafa. Kalau yang ikut mungkin dengarkan kajian ana tadi malam, ya, betul ya, kita bahas juga masalah ini dan sekaligus membantah statement dari dai-dai penyesat umat yang berdusta atas nama salaf dengan mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata sang oknum dai yang sesat ini, tidak ada ulama salaf yang mengartikan istawa itu tinggi di atas arsy. Ini dusta. Karena sekali lagi Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, nanti silakan lihat, ketika mentafsirkan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dibawakan diantaranya ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, arti istawa itu ala, tinggi di atas arsy. Demikian pula Imam Al-Bukhari ketika membawakan ayat summastawa ila sama, beliau membawakan tafsir Mujahid dan Abul Aliyah, arti al-istiwa atau istawa al-arsy ala wartafa. Sekali lagi, dusta kalau ada yang mengatakan tidak ada ulama salaf yang mentafsirkan istawa dengan apa? Ala wartafa. Jadi sekali lagi, ini arti daripada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan sesat juga yang mengatakan ulama salaf mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, atau hanya Allah yang maha tahu apa arti istawa. Ini namanya ajaran apa? At-tafwid, atau kelompoknya al-mufawwidah yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Baik. Kelompok al-mufawwidah yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat. Tadi disampaikan diantaranya mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran berkata afala yatadabbaruna Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk mentadaburi maknanya. Kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, berarti apa? Omong kosong yang ada dalam apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Ini sekali lagi tuduhan yang keji kepada Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Yang kedua, ini menuduh Rasul jahil. Makanya al-mufawwidah nama lainnya ahlut tajhil. At-tafwid atau al-mufawwidah diberi nama juga ahlut tajhil, karena mereka menuduh Rasul jahil, tidak paham ayat-ayat sifat. Karena mereka mengatakan yang tahu makna ayat sifat siapa? Allah Ta'ala saja. Berarti menuduh Rasul tidak paham. Ini kekejian ajaran al-mufawwidah. Meskipun kelihatannya secara sepintas nggak bermasalah, atau itu ada warok, ada rasa takut salah, padahal ini sekali lagi suatu kekurangan ajaran kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya mereka dikatakan ahlut tajhil, karena mereka menuduh Rasul itu jahil, tidak paham ayat-ayat sifat. Pada Rasul Allah perintahkan
untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat masalah apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Taib. Jadi sekali lagi, dusta kalau ada yang mengatakan salaf menyerahkan mana istiwa kepada Allah. Dan ini juga dibantah langsung oleh Imam Malik rahimahullah lewat ucapan beliau yang masyhur apa? Al-istiwa maklum wal kaifu majhul wa al-imanu bihi wajibun wa su'alu anhu. Masih hafal enggak ucapan Nu'aim bin Hammad rahimahullah? Qala Nu'aim bin Hammad rahimahullah, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu tashbihun. Jadi ada 3 kelompok yang sesat yang sudah kita sampaikan di ucapan tadi. Kelompok al-musyabbihah, kelompok al-mu'attilah, dan kelompok al-mufawwidah. Dan ini yang diucapkan juga oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Wa man za'ama ghaira hadha. Barang siapa yang tidak meyakini Allah istiwa tinggi di atas arsy, maka dia mu'attilun. Dia ahli ta'til, yaitu yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahmiyun, pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah mereka menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang perlu antum pahami, sebagian ulama ketika menyebut ini adalah ajaran kelompok Jahmiyah, itu terkadang dimaksudkan di situ Al-Jahmiyah Al-Mahad, kelompok Jahmiyah yang memang pengikutnya Jahm bin Safwan 100%, menafikan semua nama dan sifat Allah. Namun ada pula yang kalau disebut dia pengikut Jahm, itu artinya yang mu'awil, mentakwilkan sifat-sifat Allah. Jadi terkadang penggunaan kata-kata Jahmiyun itu ada 2 makna. Ada yang Jahmiyun Jalad atau Mahad, yang murni pengikut Jahm bin Safwan, dalam kebanyakan akidahnya yang kufur bin sesat. Ada pula yang hanya sekedar mu'awwilah, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena at-ta'til ada 2 macam kata para ulama. Ta'til kulli wa ta'til al-juz'i. Ta'til yang 100%, seperti tadi kelompok Jahmiyah yang tulen, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini yang kita maksud tadi, pengikut setia Jahm bin Safwan. Paham? Ada pula at-ta'til al-juz'i, ta'til yang sebagian. Ini ada 2 kelompok, di antaranya kelompok al-Mu'tazilah. Mereka mentaktil sifat-sifat Allah, namun tetap menetapkan nama-nama Allah. Ada pula yang berikutnya kelompok Asy'ariyah al-Kullabiyah al-Maturidiyah. Mereka mentaktil sebagian sifat Allah, mentakwil sebagian yang lain. Cuma khususnya dalam bab ini mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan dirinya di atas arsy dalam 7 ayat Al-Quran. Kok masih ditakwilkan atau bahkan dinafikan? Ini jelas-jelas menyimpang dari Al-Quranul Karim. Paham tuh? Kemudian yang perlu disampaikan juga di sini, al-istiwa artinya al-ulu, tinggi di atas al-arsy.
Lalu apa bedanya al-istiwa dengan al-ulu yang berasal dari kata-kata wa huwal aliyul azim? Aamintum man fis sama, arti as-sama adalah al-ulu. Maka disampaikan oleh para ulama ada beberapa beda antara sifat istiwa di atas arsy dengan sifat al-ulu. Sifat al-ulu ini sifat dzatiyah. Senantiasa Allah tersifati dengan ulu. Gak terlepas sama sekali sifat ulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini kita sampaikan untuk membantah statement atau syubhat ahlul bid'ah ketika mereka mengingkari sifat istiwanya Allah. Mereka mengatakan istiwa itu kan terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Istiwa di atas arsy berkaitan dengan arsy, sedangkan arsy itu makhluk. Lah sebelum diciptakannya arsy, di mana Allah? Paham? Anak ulangi lagi ya. Ini syubhat yang sudah viral di mana-mana. Kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, ya, lalu di mana Allah ketika belum diciptakannya apa? Al-arsy. Maka Ahlussunnah dengan tegas lantang, ya, keras menjawab Allah fil ulu. Allah tetap di atas. Paham? Enggak ada makhluk, ada makhluk. Allah al-ali. Paham? Itu. Ini makanya kita singgung pembahasan ini karena berkaitan dengan bantahan terhadap syubhat yang sudah masyhur di tengah-tengah mereka. Bahwasanya Allah itu tersifati dengan al-ulu sebelum adanya apa? Al-makhluk. Allah al-ali. Paham? Karena al-ulu sifat dzatiyah yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Paham? Adapun sifat istiwa, sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Itu beda yang pertama. Sifat ulu, sifat dzatiyah yang senantiasa Allah tersifati dengannya, sedangkan sifat al-istiwa itu berkaitan dengan masyiatullah alias sifat fi'liyah. Santa. Kalau sifat al-ulu ini bisa tariqah akliyah, bisa ditetapkan lewat jalur al-akal, an-nakal wal akal. Paham? Nakalnya jelas. Wa huwal aliyul azim, aamintum man fis sama. Paham? Jadi sifat al-ulu itu sifat yang ditetapkan lewat jalur nakal dan juga akal. Paham? Tapi kalau sifat istiwa hanya lewat nakal saja, alias dari apa? Al-Quran ataupun As-Sunnah. Saya ulangi lagi. Perbedaan atau di antara perbedaan sifat al-ulu wal istiwa, yang pertama tadi sifat ulu itu sifat dzatiyah. Sedangkan al-istiwa sifat apa? Sifat apa? Fi'liyah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu sekali lagi yang harus antum pahami, sifat al-ulu sifat dzatiyah. Ini sekali lagi kita sampaikan untuk membantah syubhat yang sudah masyhur tengah sebagian ahlul bidah. Kata mereka kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum diciptanya ke arsy? Kita katakan Allah lam yazal wa la yazal fil ulu. Allah fis sama, was sama maknahu is al ulu. Paham dong? Kemudian perbedaan yang kedua, sifat
Al-ulu itu sifat yang bisa ditetapkan lewat jalur nakal wal akal. Ya, sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Li'anna al-asfal laysa min wasfir rububiyyah walal uluhiyyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas karena sifat bawah secara akal tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan sifat ulu itu bisa lewat nakal Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu jelas sekali ribuan dalilnya. Namun juga bisa ditetapkan lewat jalur apa? Al-akal. Ya di sini Ahlussunnah pakai akal kalau memang akal itu sesuai dengan Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Ini juga membantah alil bid'ah yang mereka menuduh kita, kalian pelin-pelan, kalian mencela-mencela. Katanya nggak boleh pakai akal. Siapa bilang nggak boleh pakai akal secara apa? Mutlak. Nggak boleh pakai akal kalau itu bertentangan dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Ahlussunnah menempatkan akal pada tempatnya. Kalau akal itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, kita pakai akal. Tapi kalau nggak sesuai, kita tinggalkan. Paham tuh? Itu pun pada tempatnya ya akal digunakan. Adapun sifat istiwa kita nggak bisa menetapkannya kecuali lewat jalur an-nakal saja. Nggak bisa pakai jalur apa? Al-akal. Paham tuh? Nah, baik, kita pindah pembahasan berikutnya karena masalah yang ini sudah panjang lebar waktu yang lalu kita sampaikan. Baik, ini akhir dari pembahasan Alkitab. At-Tasi indihuna dicetakan nomor 9. Wa alla nakula kama qalatil khawariju man asaba kabiratan faqad kafara. Dan kita Ahlussunnah tidak mengatakan sebagaimana kelakuan kata-kata kelompok Khawarij, barang siapa yang jatuh dalam dosa besar maka dia kafir. Anak ulangi lagi. Al-Imam Al-Humaidi berkata, kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan kelompok Khawarij, barang siapa yang jatuh ke dalam dosa besar maka dia kafir. Poin ini kalau mau diperinci panjang bisa sehari semalam daurah khusus masalah Khawarij ya. Namun sekilas yang pertama, kapan munculnya kelompok Al-Khawarij? Kata sebagian para ulama, benihnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang yang bernama atau yang dijuluki siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang pernah memprotes Rasulullah SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Kemudian Rasul mengatakan, "Yakhruju min di'di hada qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum." Akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini benihnya sudah ada. Namun muncul dalam bentuk kelompok ini di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebelumnya sudah ada, meskipun belum terorganisir sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba al-Yahudi, dia juga yang mempelopori apa? Ajaran kelompok Al-Khawarij, memberontak kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Namun sekali lagi yang masyhur memang muncul awal kalinya dalam sekup kelompok itu di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faham tuh? Kemudian dibahas oleh para ulama, kenapa dinamakan Al-Khawarij? Karena kata ulama, li'annahum kharaju ala imamin min a'immati al-muslimin, karena mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin
fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut kelompok al-khawarij. Ya, diambil dari kata-kata apa? Al-khuruj. Ya, li'annahum kharaju ala imamin min a'immatil muslimin. Ada pula yang menambahi itu dengan apa? Ya, diiringi at-takfir, mengkafirkan pemimpin tersebut. Atau kalau mau didefinisikan lagi, manhumul khawarij, kata sebagian ulama, alladzina yukafiruna al-muslimin bidzunub wa yakhrujuna ala imamin min a'immatil muslimin. Itu kalau mau lebih lengkapnya lagi, siapa itu khawarij? Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Humairi di sini, dan mereka adalah yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Paham tuh? Paham tuh enggak? Baik. Kata para ulama, kelompok Al-Khawarij ini banyak namanya, banyak gelarnya. Ya, yang pertama, mereka dinamakan dengan Al-Haruriyah. Al-Haruriyah karena mereka dulunya bermarkas di Al-Harura di Irak sana ketika mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Haruriyah. Jadi ini agar kita kalau membaca kitab ulama disebut salah satu gelarnya nyantol, oh itu namanya Khawarij, atau nama lainnya Khawarij, sinonimnya Khawarij. Al-Haruriyah. Yang kedua Al-Muhakkimatu. Al-Muhakkimatu karena mereka suka mendengungkan la inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, atau karena mereka suka mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa hak atau tanpa tafsil. Nah, dinamakan Al-Muhakkimah. Mereka dahulu menuduh Ali, Muawiyah yang bertahkim pada waktu itu kufarun dan seterusnya. Itu sebab namanya Al-Muhakkimah. Kemudian namanya juga Ahlun Nahrawan. Ahlun Nahrawan. Kenapa dinamakan Ahlun Nahrawan? Karena mereka dulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di tempat namanya Nahrawan, sekitar Irak sana. Kemudian mereka dinamakan Asyuratu. Kenapa dinamakan Asyuratu? Karena mereka suka mensyiarkan firman Allah, menempatkannya, namun menempatkannya bukan pada tempatnya. Mereka mengatakan mereka ahlul jihad, mereka menjual diri mereka kepada Allah. Kata Allah, wa minan nasi man yashri nafsa batigha mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah, jihad di jalan Allah. Sebagaimana dahulu kisah Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Setelah dia mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dia pun membaca ayat ini, wa minan nasi man yashri nafsa batigha mardatillah, bahwasanya dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad di jalan Allah. Ini kejamnya mereka, membunuh sahabat Rasul dengan apa? Pakai dalil ayat. Dan mereka meneriakkan kata-kata apa? Al-jihad. Makanya kelompok teroris sekarang tidak aneh kalau mereka membunuh aparat keamanan. Ali bin Abi Thalib saja mereka bunuh. Padahal menantunya Rasul, padahal salah satu khulafa rasyidin yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya, padahal dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul. Mereka bunuh dengan niat apa? Berjihad.
Naudzubillahi min dzalik. Ini penyebutan kata-kata Asyura, bahkan lebih parah dari itu. Mereka menganggap pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib ini termasuk luar biasa pahalanya di sisi Allah. Bahkan yang membunuhnya dipuji habis-habisan oleh para pengikut mereka, kelompok Al-Khawarij. Kalau tidak salah, Imam Az-Zahabi pernah menyebutkan seseorang yang bernama Imran bin Hittan, ya, yang dia termasuk fannya kelompok Khawarij, pengikut Khawarij. Dia pernah memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud min taqiyin di sini? Abdurrahman bin Muljam, naudzubillah min dzalik. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib digelari dengan apa? Orang yang bertakwa. Ini sudah apa? Akalnya sudah terbalik. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia mengatakan ketika Abdurrahman bin Muljam mau membunuh Ali bin Abi Thalib, niatnya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bahayanya kelompok Al-Khawarij. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kemudian Imran bin Hittan mengatakan lagi, "Inni la ahsibuhu hinan annahu awfal barri indallahi mizana." Bahwasanya aku meyakini Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah. Ini kalau nggak majnun nggak mengatakan seperti ini. Bagaimana sekali lagi orang yang jelas-jelas sesat membunuh menantunya Rasul, sahabat Rasul, ahlu baitnya Rasul, dikatakan yang paling apa? Berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi harus seorang muslim muslimah menjauh sejauh-jauhnya dari pemikiran kelompok Al-Khawarij atau kalau sekarang dari kelompok teroris. Bahaya sekali. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian juga di antara nama atau gelar kelompok Khawarij adalah As-Sabaiyah, dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba. Makanya kita katakan mereka ini juga muncul di zaman tadi Abdullah bin Saba yang merupakan provokator terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara nama mereka juga adalah apa tadi? Iya, kenapa Zakak? Syakak tafi amrillah. Baik, masih banyak nama-nama kelompok Al-Khawarij. Kemudian hadis tentang Khawarij banyak, ya. Dalam Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim dan yang lainnya. Di antaranya yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam." Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya, jahil. Yaqra'una min qali khairil bariyah la yujawizu imanum hanajirahum. Mereka rajin membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian wahai para penguasa, pemerintah kaum muslimin, aparat keamanan, berjumpa dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah.
Karena dalam membunuh mereka, kata Rasul, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kata para ulama, ciri Khawarij mereka masih ingusan dan jahil. Ya. Mereka rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, yakhruju qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kata Rasul, akan muncul sekelompok orang yang kalian, wahai para sahabat, ini Rasul ucapan kepada para sahabat, bukan kepada kita. Kalian, wahai para sahabat, merasa sedikit salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya mereka, kelompok Khawarij. Ahli ibadah luar biasa. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas dikirim mendebat mereka, menasihati mereka, kata Abdullah bin Abbas, belum pernah aku melihat sekelompok orang yang asyaddu ijtihadan fil ibadah minhum. Padahal ini apa? Sahabat Rasul. Masih kalah ibadahnya dengan kelompok Khawarij. Apalagi kita. Ahli ibadah luar biasa salatnya. Bahkan kata Rasul, wa tahqiruna siyamakum ma siyamihim. Kalian, wahai para sahabat, merasa sedikit puasa kalian jika dibandingkan puasanya mereka. Namun kata Rasul dalam riwayat yang lain, syarul khalqi wal khaliqah, meskipun mereka banyak ibadahnya, mereka adalah manusia yang paling jahat, manusia yang paling jelek. Kemudian kata Rasul, tuba liman qatalahum au qatalu, beruntung yang dibunuh oleh mereka atau yang membunuh mereka. Ini kata Rasulullah SAW. Di antara ciri mereka tadi apa? Ahli ibadah. Makanya seorang salafi ahli sunnah tidak boleh tertipu hanya dengan sekadar casingnya, kebanyakan ibadahnya. Lihat akidah dan manhajnya. Sebagaimana kata Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah. Ini salah satu kitab yang juga banyak membahas tentang kelompok Al-Khawarij. Ini seperti yang sudah kita isyaratkan pada kajian Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah, yang merupakan ringkasan dari kitab Asy-Syariah. Sebetulnya ada pembahasan di jilid pertama kitab Asy-Syariah tentang Khawarij secara khusus, panjang lebar. Kata Imam Al-Ajuri, fala yambaghi liman ra'ah ijtihada kharijiyin qad kharaja ala imamin adlan kana au ja'iran wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yambaghi lahu an yaghtarra bi qiraati lil Qur'an wala bituli qiyamihi fis salah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, tidak selayaknya bagi seorang muslim, muslimah, apalagi salafi ahli sunnah, tidak boleh tertipu dengan rajinnya kelompok Khawarij dalam ibadah. Kalau dia sudah menghunuskan pedang, sudah mau memberontak, tidak boleh tertipu dengan panjangnya sholatnya, bacaan Al-Qur'annya yang indah, dengan banyaknya puasanya, dengan retorikanya yang indah dalam pidato. Jangan tertipu. Madama madhabu madhab al-Khawarij, selama madhabnya madhab Khawarij. Ini yang paling penting. Jangan lihat casingnya saja. Ini yang paling penting. Akidah wal manhaj terlebih dahulu. Paham tuh? Nah, ini salah satu ciri Khawarij, ahli ibadah, namun ibadah mereka tidak di atas as-sunnah, dan pemikiran mereka pemikiran yang sesat, menyesatkan. Kemudian di antara ciri mereka, kata Rasul tadi, mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Artinya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, kata Abdullah bin Umar, intalaku ila ayatin nazat fil kufar faja'aluha lil mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat tentang orang kafir, mereka
tempelkan kepada kaum muslimin. Artinya mereka apa? Gagal paham tentang tafsir Al-Quran. Ini ciri mereka apa? Salah dalam memahami, mentafsirkan Al-Quranul Karim. Itu diantara ciri khas mereka. Paham tuh? Paham tak? Baik, ini beberapa hadis tentang Al-Khawarij, dan kata Rasul tadi, Al-Khawarij kilabu alinar, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Rasul juga mengatakan, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhir dajjal. Mereka senantiasa eksis, muncul di tengah kaum muslimin sampai terakhir dari mereka muncul bersama ad-dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan sekali lagi kelompok Khawarij meskipun nama mereka berganti namun sama pemikiran dan akidah mereka. Seperti kelompok teroris ISIS, Al-Qaeda dan cabang-cabangnya. Ini sama, mereka adalah apa? Khawarij kontemporer. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara akidah Khawarij yang sesat, yaitu tadi yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Boleh nggak mengkafirkan pelaku dosa besar? Hah? Dua dalil yang membantah kelompok Khawarij dalam bab ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Membunuh termasuk dosa besar, tapi Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Ini sore jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa besar itu kufur akbar, enggak ada apa? Enggak ada harapan diampuni oleh Allah, kekal di dalam api neraka. Tapi sudah qadar Allah. Baik. Demikian pula ayat-ayat tentang al-hudud, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Mencuri dosa besar atau tidak? Kalau dosa besar itu kufur akbar, menjadikan pelakunya kafir, hukumannya bukan potong tangan, namun potong apa? Potong leher. Bukan leher bebek ya. Ya, potong leher manusia yang mencuri. Karena mencuri dosa besar yang tidak sampai keluar dari Islam, maka tidak boleh apa? Dikafirkan. Paham tuh? Nah, ini salah satu bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Meskipun tetap Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar naqisul iman. Ada dua kelompok sesat dalam bab ini. Yang pertama kelompok Khawarij yang berbuat dosa besar, kafir, murtad, keluar dari Islam. Lawannya kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Paham tuh? Paham tuh lah? Paham tuh lah? Ahlussunnah mengatakan fa'ilul kabira, dia apa? Mu'minun bi imani fasikun bi fisqihi, atau mu'minun naqisu al-iman. Mereka orang yang berbuat dosa besar, mukmin namun kurang imannya. Atau dia mukmin dengan imannya, fasik dengan apa? Kefasikannya. Kemudian di antara kesesatan Khawarij tadi, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, ini merupakan salah satu penyimpangan dalam usulul akidah. Ya, yang sekali lagi sudah masyhur. Memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin ini menyimpang dari usulu as-sunnah. Kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, wa nara wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injar. Kita tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka orang yang curang, yang zalim. Tapi di antara kelompok Khawarij atau akidah kelompok Khawarij yang sesat juga, mereka mengatakan bahwasanya al-massu al-khuffain itu, atau mereka termasuk yang mengingkari al-massu al-khuffain. Paham itu? Nah, makanya disebutkan
pembahasannya dalam masalah akidah untuk membantah Syiah Rafidhah dan juga kelompok Al-Khawarij. Di antara kelompok Khawarij juga mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Jadi kelompok Khawarij itu juga terpengaruh dengan ilmu kalam. Di antaranya apa? Meyakini Al-Quran apa? Makhluk. Meskipun harus kita pahami, nggak mesti namanya Khawarij itu terkumpul semua akidah-akidah sesat tadi. Cukup salah satunya menunjukkan mereka apa? Sesat dan termasuk kelompok Al-Khawarij tadi. Cuma intinya banyak penyimpangan-penyimpangan dari kelompok Khawarij dalam masalah usulul al-aqidah. Bukan hanya masalah al-khuruj alal imam, bukan hanya masalah mengkafirkan pelaku dosa besar, meskipun ini yang paling inti dari ajaran mereka. Paham tuh? Baik, kita bahas sedikit. Ya, ini poin yang terakhir. Sekalian kita khatamkan ya. Namun nggak perlu bacaan ya. Baik. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, wala nukafir bi syai'in minadz-dzunub. Kita tidak mengkafirkan orang muslim hanya karena dosa. Tentunya dosa selain syirik, selain kufur akbar. Karena Ahlus Sunnah juga pertengahan dalam masalah mengkafirkan. Masalah mengkafirkan ini ada dua kelompok sesat. Ada yang mengatakan tidak boleh mengkafirkan secara mutlak orang muslim. Seperti tadi kelompok Murji'ah atau kelompok liberal dan yang semisalnya. Lawannya kelompok Khawarij yang gegabah mengkafirkan tanpa hak. Ahlus Sunnah pertengahan. Takfir itu hukum syar'i, harus praktekkan berdasarkan apa? Dawabit dan surut-surutnya. Ada yang bisa menjawab apa dawabitut takfir inda ahli sunnah? Jadi pertama dawabitnya, lihat keyakinannya. Misalnya orang tadi mencuri, membunuh, apakah perlu langkah kedua atau tidak? Perlu lihat surut atau takfir atau tidak? Kenapa? Karena bukan kufur besar. Sudah selesai. Kalau bukan kufur besar, tidak usah lanjut langkah yang kedua. Paham dong? Langkah yang pertama sekali lagi ditegaskan lagi, apakah perbuatannya atau keyakinannya atau ucapannya kufur besar, syirik besar atau tidak. Kalau seandainya jelas itu kufur besar, syirik besar, misalnya orang itu meminta kepada selain Allah, meminta rezeki kesembuhan kepada wali yang telah mati misalnya, apakah bisa langsung dikafirkan? Maka langkah yang kedua, apakah syurutut takfir terpenuhi atau tidak pada orang itu? Apa syurut takfir? Al ilmu, ya harus tegak ilmu, hujjah atasnya, baligh, al qasdu, al aklu, terus al ikhtiyaru. Taib, itu dua langkah. Yang paling penting yang ketiga apa? Enggak, dua bit takfirnya tadi. Iya, yang berhak siapa mengkafirkan person dari orang tersebut. Paham dong? Ini kalau perinciannya panjang tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita mau tuntaskan dulu. Intinya ini, dua takfir inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian poin yang ke-10, innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Antum kasih nomor pertama, orang itu kafir kalau meninggalkan jelas 5 rukun Islam. Ini nggak ada khilaf ya. Apalagi yang paling penting rukun Islam yang pertama, kalau ditinggalkan ijma ulama kafir. Paham dong? Nah, intinya sekali lagi ini poin yang pertama dari ucapan Imam Al-Humaydi. Kalau meninggalkan 5 rukun Islam jelas kafir. Atau yang kedua, kalau meninggalkan 3 rukun Islam, di situ ada 2 kalimat syahadat, jelas kah?
kafir. Jangankan 3, 1 saja kalau itu rukun yang pertama kafir. Paham dong? Jadi ijma ulama kalau yang meninggalkan rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat kafir sudah. Ijma. Paham dong? Nah, nanti akan ada khilaf selain ya rukun yang pertama ini. Yang akan kita sebutkan. Cuma ini kita mau baca dulu ucapan Imam Al-Humaidi. Kata Imam Humaidi, fa amma salasun minha, adapun 3 rukun Islam yaitu 2 kalimat syahadat, salat, puasa, kalau ditinggalkan maka dia apa? Kafir. Fa amma salasun minha fala yunadhar tariqu, tidak perlu didebatkan, kafir. Yaitu orang yang enggak bertasyahud, yang enggak ngafal, yang enggak bersyahadat, yang enggak salat, enggak puasa. Li'annahu la yu'akhkhar min hadza syai'an waqtihi. Karena 2 rukun ya Islam ini tidak bisa ditunda waktunya. Wala yujzi man qadha, tidak bisa diqadha, tentunya tanpa udzur yang syar'i tentunya. Ba'da tafriti fihi amidan an waqtihi. Ini jelas kafir yang tidak bersyahadat atau yang meninggalkan rukun Islam yang pertama. Fa'amma zakat, adapun masalah zakat, famata ma'addaha ajza'at wa kana athiman fil habsi. Adapun kalau orang itu tidak membayar zakat, dia dosa, ya, atau dia menunda membayar zakat tidak pada waktunya. Misalnya dia sudah punya harta yang memang bulan ini harus dizakati, namun dia tunda akhir tahun, bulan Desember misalnya, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia menunda haknya fuqara wal masakin. Paham? Nah, wa amal hajju famata wajaba alaihi wa wajada sabil ilaihi wajaba alaihi. Adapun masalah ibadah haji, kapanpun dia sanggup mau melaksanakannya, maka wajib dia laksanakan. Nanti akan ada pembahasan apakah orang yang sudah punya kemampuan haji kemudian dia tunda berdosa ataukah tidak. Ya, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan al-hajj itu alal faur, wajib langsung segera dilaksanakan. Paham? Kalau memang sudah mampu. Kapan dikatakan orang itu mampu berhaji? Kalau punya harta, kalau punya apa? Kesehatan, kalau dia punya apa? Kendaraan, kalau ada keamanan di jalan, dan untuk perempuan kalau dia punya mahram. Nah, intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wala yajib alaihi fi amati dzalik hatta la yakunu lahu minhu buddun mata addahu kana muaddiyan wa lam yakun asiman fi ta'khirihi. Imam Al-Humaidi lebih condong kepada pendapat orang yang sanggup haji namun dia tunda, dia nggak berdosa. Artinya al-hajju ala tarakhi, ya boleh menunda. Paham? Dia nggak berdosa. Beda dengan zakat. Kenapa kalau menunda berzakat berdosa tadi? Karena berkaitan dengan hak kaum fuqara wal masakin. Sedangkan haji berkaitan dengan apa? Dirinya. Paham? Ya, Imam Humaidi lebih condong kepada pendapat ibadah haji kalau ditunda tidak berdosa. Nah, tidak ada kama kana asiman fi zakah li anna zakah hakul muslimin masakin habasa alaihim fa kana asiman hatta wasala ilaihim wa amal hajju fa kana fi ma baina wa baina rabbi. Adapun masalah haji antara dia dengan Allah, tidak ada faqad ada. Kalau dia laksanakan meskipun dia tunda dulu, itu telah gugur kewajiban. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati wa lam yahujja sa'ala ruj'a ila dunya an yahujja. Namun kalau dia mati belum melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu berhaji pada waktu itu, maka dia akan memohon kembali ke dunia untuk haji. Cuma ini berkaitan dengan bahalnya sahih atau tidak. Wallahu alam, sesuai dengan yang anak ketahui dari ucapan ulama, tidak ada yang sahih, ya. Wallahu taala alam. Cuma tetap apa? Namanya menunda ibadah, ya. Sekali lagi ini adalah bentuk dosa karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkannya. Wallahu taala alam.
Ada bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi yang ana buka, kalau orang itu mati belum berhaji sedangkan dia mampu, maka silahkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Namun wajib ala ahlihi, namun wajib bagi keluarganya untuk membadalinya haji. Ini salah satu poin yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwasanya istilah kita ini menghadiahkan pahala haji kepada yang mati. Ini masalah apa? Ida'us thawab lil mayyit. Ada dua pendapat yang keliru. Ada yang mengatakan boleh semua ibadah dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia. Al-Fatihah ila fulan, atau Al-Baqarah, dan seterusnya. Ini kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, mazhab Syafi'i tidak sampai kepada yang meninggal dunia. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Ini masalah ibadah. Sholat juga demikian, nggak ada orang sholat niatnya untuk pahala untuk apa? Yang meninggal dunia. Ini yang berlebihan. Ada pula yang menolak 100%. Nggak ada istilah ihda'us thawab lil mayyit. 100% nggak ada. Apapun nggak boleh dihadiahkan. Ini juga sesat dua-duanya. Paham? Yang benar Ahlus Sunnah pertengahan. Dalam artian, kalau memang itu ada dalilnya dari Rasul SAW, kalau Rasul memang membolehkan, maka kita bolehkan. Ini sebagaimana masalah apa? Haji. Kalau orang itu meninggal dunia belum berhaji, wajib bagi keluarganya menghajikannya. Kalau di cetakan anak disampaikan ada riwayat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, inna ummi nadarat an tahud famatat qabla an tahud afa ahujju anha. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji. Namun sebelum kesampaian beliau meninggal dunia sebelum berhaji. Apakah boleh aku menghajikannya? Artinya apa? Berhaji pahalanya untuk apa? Sang ibu. Apa kata Rasul? Naam, hujji anha. Berhajilah untuknya. Dalam artian berhaji pahalanya diniatkan untuk sang ibu. Paham? Ini bantahan kepada orang-orang yang menolak istilah badal haji atau ihda'us thawab lil mayyit. Ini ada sekelompok kaum muslimin yang punya pemahaman seperti ini. Maka sekali lagi ini juga tidak benar karena jelas-jelas Rasul membolehkan dan banyak riwayat tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam. Kemudian perlu kita sampaikan juga tadi, kalau yang meninggalkan rukun Islam yang pertama, ijma orang itu kafir. Paham? Lalu bagaimana dengan 4 rukun yang berikutnya, sholat, puasa, zakat, haji? Ini ada 5 pendapat ulama, meninggalkan apa? 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jangan gagal paham setelah 2 kalimat syahadat. Yang pertama pendapat yang pertama mengatakan tidak kafir sama sekali. Tidak kafir apa? Sama sekali. Yang kedua, kafir yang meninggalkan salah satu rukun Islam meskipun meninggalkan haji. Ini semuanya khilaf di antara ulama ahli sunnah. Meninggalkan satu rukun saja kafir meskipun meninggalkan ibadah apa? Haji. Faham tuh? Pendapat yang ketiga mengatakan yang kafir itu kalau meninggalkan sholat saja. Dan ini masyhur dari pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh banyak ulama di Arab Saudi. Kalau meninggalkan apa? Sholat. Pendapat yang keempat mengatakan kalau
meninggalkan salat dan zakat. Kalau meninggalkan apa? Salat dan zakat. Dan yang kelima, pendapat yang mengatakan kalau meninggalkan salat dan zakat plus dia diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Bedanya dengan yang keempat, kalau dia meninggalkan salat dan zakat plus dia diperangi oleh pemimpin kaum muslimin, baru dia apa? Kafir. Ini sekali lagi 5 pendapat ulama ahli sunnah tentang meninggalkan 4 rukun ya Islam setelah 2 kalimat syahadat. Namun wallahu alam, yang ana lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, ya tidak kafir kalau meninggalkan apa selain 2 kalimat asy-syahadah. Wallahu taala alam. Nah, baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji selama ini dari kitab Usulu As-Sunnah, dan semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dahulu anak pernah meninggalkan salat dengan sengaja, maka apa yang harus saya lakukan? Ya bertobat dengan menyesali perbuatan tersebut, kemudian tidak mengulangi lagi atau bertekad tidak mengulangi lagi, dan berusaha untuk memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Nah, apakah boleh membunuh khawarij yang menipu para pemimpin? Yang pertama, ini serahkan kepada pemimpin kaum muslimin, bukan antum yang memerangi, justru nanti antum yang akan iya. Jadi sekali lagi serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka sudah membuat keonaran dan sebagainya, nah mereka yang berhak untuk menghalaunya. Meskipun sebetulnya yang pertama sebelum diperangi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, menegakkan hujjah atas mereka, yaitu apa? Menasehati mereka. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dikirim untuk menasehati mereka, menegakkan hujjah atas mereka. Kalau mereka tetap bersikeras, baru diperangi. Nah, dan ya sekedar tambahan pembahasan tadi, masa syurutut takfir, diantaranya al-ilmu. Itu dengan cara apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah itu bukan sekedar intikasi orang itu kitab, kemudian apa? Sudah tegak hujjah. Pahamkan dia permasalahannya, apakah perbuatannya kufur ataukah tidak itu. Ya, dan Anda harus siap untuk apa? Menghilangkan syubhatnya. Enggak semudah dibayangkan. Atau mengatakan, kan sudah diturunkan Al-Quran, berarti tegak hujjah. Tidak. Karena apa? Enggak semua orang paham apa? Isi Al-Quran. Ya. Kata para ulama yang benar, iqamatul hujjah itu dengan memahamkan hujjah tersebut kepada orang yang tadi ya berbuat kekufuran ataupun kesyirikan besar. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengatakan la ukafir man abada sanam ala kubri Ahmad Badawi li ajri jahlihim. Aku tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala Ahmad Badawi yang ada di Mesir, padahal Mesir juga negeri kaum muslimin. Namun kenapa kok gak dikafirkan? Li ajli jahlihim, karena kebodohan mereka. Ya, sebagaimana juga di negeri kita banyak orang gak paham masalah ini, atau apalagi banyak syubhat, banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan tersebut. Ya, makanya kalau ada istilah udzur bil jahal, itu hak betul. Ya, meskipun setiap tempat kadang beda-beda. Ada yang tauhid itu sudah menyebar, orang itu sudah pasti tahu masalah tauhid, masalah syirik. Namun ada sebagian tempat para ulama tidak paham masalah apa? Kesyirikan, atau samar-samar. Karena apa? Banyak syubhat, banyak dai-dai penyesat umat. Makanya ada udzur bil jahal. Intinya kata para ulama, selama sabatal jahlu, sabatal uzru. Kalau sudah tetap memang orang itu jahil, ada apa? Uzurnya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Artinya tidak boleh gegabah,
Kafir mengkafirkan. Ini juga pertanyaan mirip tadi, masalah orang itu kalau nggak salah sujud di kuburan apakah boleh mengkafirkannya tadi? Apakah telah terpenuhi syarat-syaratnya? Apakah dia sujud tadi di kuburan karena memang mendekatkan diri kepada yang dikubur tadi, atau dia itu tersandung batu kemudian apa? Bentuknya kayak sujud. Makanya tadi ada istilah apa? Al-qasdu. Orang itu termasuk yang dikafirkan, syarat-syarat takfir adalah al-qasdu, sengaja berbuat. Bukan apa dia lagi ziarah kubur atau lagi bawa jenazah tiba-tiba kesandung batu, jatuhnya kayak apa? Sujud. Jangan dikafirkan, kasihan. Sudah jatuh tertimpa takfir lagi. Paham ya? Makanya nggak sembarangan kafir mengkafirkan person individu kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah debat dengan kelompok ulama-ulamanya Jahmiyah, beliau mengatakan qaulukum kufrun, atau beliau mengatakan lau qultu ma qultum lakafartu. Seandainya aku mengatakan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian kufur besar, mengingkari Allah di atas arsy, mengatakan Allah di mana-mana, ini kufur akbar. Namun kata beliau, walakinnakum indi la takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir, li'annakum juhal, karena kalian masih jahil. Ini ulamanya Jahmiyah. Paham? Ya, sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan, tidak gegabah mengkafirkan dan juga tidak menafikan sama sekali. Ada dhawabit, dan yang paling penting tadi, masalah person individu serahkan kepada para ulama ataupun qadhi, hakim di pengadilan syariat dalam masalah takfir al-muayyan. Jika kelompok Khawarij memberontak suatu pemerintahan dan berhasil, apakah boleh kita balas memberontak? Berani tak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya sekali lagi, kalau sudah dia menjadi pemimpin kaum muslimin, haram diberontak. Wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi, meskipun dari budak Ethiopia. Itu karena budak Ethiopia sudah berhasil mengkudeta, haram dikudeta. Kenapa? Karena kerusakannya lebih besar. Paham? Nah, hal sifatul fi'liyah mulazimatun lidzatillah kakauni sifat dzatiyah. Bedanya tadi kita sampaikan, sifat dzatiyah itu Allah senantiasa tersifati dengannya, tidak pernah tidak tersifati dengannya. Sifat ulu, sifat Allah mengetahui, nggak mungkin Allah tidak pernah nggak mengetahui. Pasti Allah mengetahui. Tidak pernah tidak mengetahui. La yadilu rabbi wala yansa. Ilmunya azaliyun wa abadiyun. Beda dengan sifat al-fi'liyah. Seperti tadi sifat istiwa. Kapan Allah istiwa? Tergantung kehendaknya. Dia berkehendak istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Berarti sebelum itu Allah tidak tersifati dengan istiwa al-arsy. Paham tuh? Paham tuh enggak? Nah, itu bedanya. Iya, betul. Ana sifat al-fi'liyah tarji' ilal masyiah. Betul. Iya, bahwasanya sifat fi'liyah kembali kepada kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak tersifati dengan sifat tersebut. Paham tuh? Bedanya dengan sifat ulu, Allah senantiasa tersifati dengannya. Apa ini? Masya Allah. Ustaz, tolong nasihatnya kepada kami para santri untuk esok ketika perpulangan
terutama ada dari kami yang mungkin bisa dibilang terjadi dalam salah satu fitnah, itu fitnah syahwat, itu yang berhubungan dengan akhwat yang mungkin bukan dari mahram. Sebagai pemuda yang masih labil, apa yang harus kita lakukan? Siapa ini? Hah? Ada yang angkat tangan, anak kasih hadiah. Baik, iya, nasihati lana jami'an. Yang pertama, usikum bitaqwallah azza wa jalla, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Rasul mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, bukan hanya di ma'had saja, bukan hanya di kala keramaian, namun juga dalam keadaan sepi sunyi, sendirian, harus senantiasa ingat Allah. Alimun bidati sudur ya'lamu khayyatal ayun wa ma tukhfi as-sudur. Kata ulama salaf, silakan kalian bermaksiat kepada Allah, namun di tempat yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Di mana itu? Mawjud? Tidak mungkin. Ini yang harus ada terus dijaga, masalah apa? Muraqabatullah. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, ihtinamul fursah, menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika liburan yang sangat singkat untuk yang pertama, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung sekali lagi orang tua antum masih ada, antum masih bisa ketemu, harus banyak-banyak berbakti kepada mereka. Jangan pernah membentak mereka, jangan pernah memarahi mereka, atau istilahnya ngambul. Paham ngambul? Makanan gak enak sedikit, wah sudah marah, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi banyak-banyak berbakti kepada orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan, dan juga dengan doa. Kemudian jangan pernah lupa bahwasanya antum sebagai talibul ilmi jangan pernah lepas dari ilmu. Tetap di rumah murajaatul ilmi, tanpa tadi mengesampingkan berbakti kepada orang tua, bantu orang tua. Mungkin bagi yang akhwat bantu ikut masak, mencuci dan sebagainya. Yang laki juga demikian. Jangan asal keluyuran ketemu dengan teman-teman yang jelek. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga yang lebih dahsyat dari itu tadi, fitnah syahwat dan syubhat. Jangan ikut kajian-kajian yang sesat menyesatkan, atau buka web-web ataupun medsos yang di situ ada syubhat ataupun ada ad-dhalalat. Sekali lagi, alhamdulillah kita sudah tahu al-haq, jaga, syukuri dengan terus istiqomah di atasnya dan menjauh dari segala bentuk kebatilan. Dan hati-hati dengan sekali lagi asyubha, syubha khatafa wal qulubu dha'ifa, dan juga silaturahim dengan karib kerabat. Dengan mungkin ada kakek nenek dan seterusnya, ataupun yang lain daripada karib kerabat tadi, tapi hati-hati dengan apa yang bukan mahram. Ketemu dengan sepupu yang bukan mahram misalnya, ini hati-hati juga tadi. Fitnah asyahawat. Intinya banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Waktu singkat, sedangkan kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.